Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku. Apa kabarnya? Luar biasa, karena Tuhan kita luar biasa, amin. Semua sehat-sehat, amin, puji Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita datang ke tempat ini, kita mempersiapkan hati kita, amin. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami membawa setiap hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau penuhi setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan Kau melawat setiap kami. Pagi ini Tuhan kami siap untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu Yesus. Biarlah Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami ya Aba. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya Yesus. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan. Katakan ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, selamanya kami mau menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Katakan, ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu Yesus. Anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Katakan ku bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Mari saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita mau berserah di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala anugerah-Mu Yesus. Itu semua Karena anugerah-Mu, ku hidup sampai hari ini,
saja Allah yang layak. Terima segala pujian kami Tuhan. Engkau layak terima segala glori, segala kemuliaan. Oh Yesus, karena Engkau Allah yang suci. Kami bersyukur Yesus. Oh, penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi setiap kami. Haleluya. Oh. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Katakan Kau saja yang layak. Kau saja yang suci. Amin. Kau saja yang layak. Ya Tuhan Kau layak. Kau layak terima. Amin. Yesus Kau Tuhan. Katakan sekali lagi. Haleluya. Yes, Engkau suci Tuhan. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Kau saja. Oh Yesus. Kau saja yang layak. Engkau layak. Amin. Yesus Kau Tuhan. Mari angkat tanganmu. Kita mau katakan Kau saja yang layak. Yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Hanya terima glory, terima segala kemuliaan. Kami bersyukur Tuhan. Mari Tuhan Kau melawat kami semua pagi hari ini Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji-Mu. Biarlah sukacita-Mu, kemurahan-Mu, kasih-Mu mengalir atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berserah hanya di dalam nama Yesus. Mari semua yang siap memuji Tuhan katakan bersama.
Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes. Haleluya. Tuhan kita baik. Amin. Kita mau masuk dalam gerbangnya Tuhan, membawa puji-pujian kita. Amin. Kita mau melambaikan tangan kita kepada rekan-rekan kita samping kiri kanan. Katakan halo, apa kabar? Yes, haleluya. Kita mau bersorak bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Kami mau masuk gerbang-Mu Tuhan dengan hati yang bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Yes. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Kita mau memuji dia, amin. Yes. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Ajarkan kami untuk terus tetap percaya kepadamu Tuhan. Biarlah kami boleh melihat dengan iman kami setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya, bukan karena kami melihat Tuhan, tapi karena kami tahu Engkau yang terus menggenapi setiap firman-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, haleluya. Ku dapat di Amin. dalam-Mu. Yes, benar Tuhan. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu Yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Kekuatan di hidupku, kami dapat di dalam-Mu Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Amin Yesus. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Amin. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya. Nanti waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba-Nya. Yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun Mari kita karena bangkit berdiri. firman-Mu tiada pernah berubah. Saya, mari kita bangkit berdiri, saudara. Lihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku
hari ini Tuhan, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan. Karena kami mengenal Engkau bukan semata-mata sebagai pribadi yang mengasihi kami dan baik kepada kami Tuhan. Terlebih daripada semua itu kami bersyukur karena kami boleh mengenal Tuhan, karena kami percaya. Karena kami tahu ketika kami percaya dan beriman kepada Tuhan bahwa iman kami tidak akan pernah gagal. Iman kami akan membawa kami kepada kebenaran, kehidupan, dan keselamatan. Firman-Mu lah Tuhan dan iman-Mu lah Tuhan yang akan terus menerus membaharui kami di dalam kasih, di dalam pengenalan kami kepada Tuhan. Dan kami berterima kasih pada pagi hari ini Tuhan, kami ada di rumah Tuhan. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama di pagi hari ini untuk kami mengambil perjamuan kudus di dalam sakramen kudus. Tuhan siapkan setiap hati kami, kuduskan untuk kami berkenan sehingga kami diberkati dalam perjamuan kudus. Kami juga berterima kasih Tuhan untuk kami pagi ini boleh bersama-sama menerima dan mendengar akan firman Tuhan. Kami butuh Tuhan kepada firman-Mu. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya kepada firman Allah. Marilah Tuhan berfirman kepada kami, teguhkan kami. Bagi yang lemah, sembuhkan kami yang sakit Tuhan. Dan biarlah di dalam firman-Mu Tuhan, kami mendapatkan pewahyuan baru untuk setiap jawaban di dalam kehidupan kami. Dan kami berterima kasih kepadamu dan kami berdoa dan menyerahkan firman Tuhan. Mari kita yang percaya, kita katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara. Puji Tuhan, pagi ini saya mengucapkan selamat beribadah kepada kita. Bisa lihat kiri kanan, bilang begini, kita harus antusias menerima firman Tuhan. Gitu ya. Amin. Kalau sudah boleh duduk saudara, puji Tuhan. Gimana respon teman-temannya, antusias nggak? Ya, apa saudara? Kita harus antusias. Apa saudara? Menerima firman Tuhan atau mendengar firman Tuhan ya. Kenapa kita harus berantusias? Karena kita sadar dan kita tahu saudara ya, bahwa firman Tuhan adalah benih unggulan yang terbaik dari segala benih. Amin saudara ya. Dan ketika kita menerima firman, kata firman saudara, firman itu akan bertumbuh dan menjadi buah. Bukan 10 kali lipat, bukan 100 kali lipat, bahkan bisa beribu-ribu kali lipat. Di dalamnya kita mendapatkan pencerahan. Amin. Di dalamnya kita menerima kekuatan yang baru di dalam Tuhan ya. Puji akan nama Tuhan saudara. Nah saudara, tema khotbah di bulan Februari melihat atau memandang masa depan dengan mata iman saudara, dengan mata iman. Nah tema ini lahir dikarenakan tema 1 tahun kita, tema besar kita, tahun kemuliaan Tuhan saudara ya. Dan saya mengaplikasikan begini saudara, kalau seseorang mengalami lawatan Tuhan atau kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya, maka dia akan bertumbuh dan menjadi kuat di dalam iman. Amin saudara. Dia akan bertumbuh, dia akan menjadi kuat di dalam iman. Nah, kalau seseorang tidak bertumbuh di dalam iman dan tidak kuat di dalam iman sehingga dia tidak beriman, berarti saudara, dia tidak mengalami lawatan Tuhan. Amin. Saudara, dari perbuatan kita nanti yang membuktikan saudara ya, apakah iman itu saudara menghasilkan buah di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah saudara ya, nah ketika kita berbicara masa depan saudara, tentu semua orang termasuk kita yang hadir di tempat ini saudara merindukan dan mengharapkan masa depan kita di kemudian hari semakin baik, betul saudara? Ya, semakin diberkati Tuhan, betul saudara, dan kehidupan kita semakin berbahagia saudara, semakin berbahagia ya. Kita mau melihat segala sesuatu yang akan datang akan lebih baik dari tahun ini, dari hari ini, betul saudara, dan saudara sebagainya. Nah saudara, yang harus kita bersyukur dan yang harus kita tahu saudara, ternyata masa depan yang baik yang seperti saudara harapkan itu sudah diteguhkan oleh Tuhan. Amin. Tuhan sudah nyatakan.
Saudara, Tuhan bahkan sudah memberi jaminan dan garansi kepada kita, saudara, bahwa masa depan kita itu cerah. Masa depan kita itu baik dari masa yang lalu, saudara ya. Meskipun kita menyadari, saudara, hari-hari semakin sulit, tapi saudara, janji firman Tuhan ya dan amin, saudara ya. Yeremia 29 ayat 11 ya, bahwa di dalam firman Tuhan dikatakan kepada kita, Tuhan merancangkan masa depan yang penuh harapan kepada kita sekalian, saudara. Amin. Saudara percaya? Nah, saudara, untuk melihat masa depan yang baik, masa depan yang cerah, saudara, saya dan saudara harus beriman. Ya, saya dan saudara harus melihat, saudara, masa depan saudara bukan dengan mata jasmania saudara. Ya, tidak melihat oleh karena situasi, kondisi dan keadaan yang sedang apa terjadi, saudara ya. Tetapi kita melihat dengan iman. Maksudnya begini, saudara, melihat dengan mata iman itu, saudara, kita mendasarkan kepercayaan kita, saudara, kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Amin. Amin. Karena firman Tuhan bilang begini, saudara, langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataan Tuhan, firman Tuhan tidak akan pernah berlalu dan tidak akan pernah setitik pun hilang, saudara. Saudara ya. Nah, kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat yang kedua, saudara ya, firman Allah mengatakan begini kepada kita. Mari kita baca bersama-sama, saudara. Ibrani pasal 12 ayat 2 dikatakan oleh firman Tuhan begini, saudara ya. Iya. Yuk kita baca 3-4 bagian A ya. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Amin, saudara. Jadi kalau saudara ingin melihat hari depan saudara yang sempurna, ya, yang sempurna itu berbicara yang berhasil, yang berbahagia. Amin, saudara. Ya, saudara, maka saudara, mata saudara harus tertuju kepada Yesus. Artinya saya dan saudara harus beriman, karena iman akan menguatkan saudara, iman akan meneguhkan saudara, dan iman akan membawa kemenangan kepada saudara. Bahkan kemarin saya berkhotbah di Dadap, iman akan menjadikan saudara tidak akan gagal walaupun kita bisa berbuat salah. Walaupun kita bisa akan mengalami kegagalan, saudara, tetapi iman akan membawa kita kepada kemenangan, kepada keberhasilan, dan kepada sukacita, saudara ya. Oleh karena itu, mari kita melihat, saudara ya, masa depan kita jangan dengan mata lahiriah saja, saudara ya. Memang Tuhan menciptakan mata jasmania, tapi kita harus punya mata iman. Ya, mata iman itu mata Raja Wali. Saudara, semua burung saudara bisa melihat, tapi burung yang istimewa burung Raja Wali. Dia bisa melihat dari sekian jauh kilometer tentang mangsanya, saudara ya. Orang yang beriman kepada Tuhan mempunyai mata iman itu melihat itu, saudara. Dia percaya bahwa Tuhan akan menggenapi segala janjinya kepadanya, saudara ya. Mari kita lihat lagi satu ayat firman Tuhan dalam Amsal pasal 4 ayat 25. Saudara, Amsal pasal 4 ayat 25 dikatakan oleh firman Tuhan demikian kepada kita. Biarlah matamu memandang terus kemana, saudara? Ke depan. Dan tatapan matamu tetap ke muka. Amin. Meskipun ada kesulitan, meskipun ada masalah. Sebab saudara, orang yang beriman bukan berarti tidak melewati ini. Tidak mengalami sakit, tidak mengalami pencobaan, tidak mengalami kesalahan, saudara. Bukan berarti itu, saudara ya. Karena proses perjalanan hidup saudara dan saya akan seperti itu, saudara, akan seperti itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan kalau saudara terus melihat ke depan, amin, melihat dengan iman apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan, saudara ya, saudara akan melihat, saudara, masa depan saudara akan baik,
Saudara akan melihat kemenangan daripada Tuhan, saudara. Nah, saudara, ada satu tokoh Alkitab, yaitu bapak orang beriman yang bernama Abraham. Ya. Dia bukan saja beriman, tapi dia melihat masa depannya bukan dengan apa yang dia lihat, tapi dia melihat janji Tuhan. Dia melihat dengan mata iman, saudara ya. Nah, saudara pasti sudah mendengar kisah ini, ya, sedikit banyak saudara, tapi hari ini kita akan kembali melihat tentang Abraham, saudara ya. Siapa itu Abraham? Dan firman Allah mengatakan kepada kita gini, saudara. Abraham berasal dari Ur Kasdim Haram, saudara ya. Ayahnya bernama Terah, saudara ya. Di negerinya Abraham adalah bukan orang biasa, dia adalah orang yang terhormat, terpandang. Kenapa? Karena Abraham itu orang yang sukses di Haran, saudara ya. Nah, dari mana kita tahu Abraham orang yang sukses, saudara? Dari firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa sebelum Abraham meninggalkan negerinya, saudara ya, firman Tuhan mengatakan kepada kita, saudara, bahwa Abraham punya banyak peternakan. Betul, saudara? Ya. Harta, saudara ya, karena pada waktu itu zaman dulu sudah harta seseorang bukan dilihat dari emasnya, tapi dari kambing domba dan budak hamba-hamba, saudara ya. Salah satu indikasi bahwa Abraham itu orang yang terpandang, orang yang berhasil dalam hidupnya, saudara ya. Nah, bukan itu saja, saudara, bahwa ketika Abraham pergi, Lot bersama dengan keluarganya, keponakannya itu mengikuti pamannya Abraham. Saudara, biasanya paman atau encek selalu diikuti oleh keponakannya. Kenapa? Karena dia melihat pamannya, betul? Enceknya, saudara. Mungkin sukses. Mungkin dia disegani, dihormati, saudara ya. Saudara, orang tidak akan pernah mengikuti orang yang tidak sukses, betul? Itu umum alamiah, saudara ya. Dari itu, saudara, yang ngikut Abraham bukan hanya Lot, tapi keluarga Lot dan seluruh sanak famili Lot. Saudara, orang yang terdekat dengan Lot mengikuti Abraham bersama-sama, saudara ya. Nah, dari ini, saudara, kita melihat, saudara, bahwa Abraham itu orang yang berhasil, orang yang diberkati Tuhan, saudara. Kenapa, saudara? Karena Abraham beriman, dia percaya kepada Tuhan. Nah, kepercayaan Abraham, saudara, bisa dilihat dari 3 hal, saudara ya. Yuk kita buka Alkitab kita sama-sama dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal 12, saudara, ayat yang pertama dikatakan demikian ya. Ayat pertama dan kedua dikatakan demikian. Sampai ayat 3 kita baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu termasyur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini mendapat berkat, saudara ya. Puji akan nama Tuhan. Saudara, kepercayaan Abraham dilihat, saudara, dari 3 hal di dalam ayat ini, saudara. Yang pertama, saudara ya, firman Allah mengatakan begini, Abraham percaya kepada Tuhan dan bisa mendengar suara Tuhan. Ya, dia mendengarkan panggilan Tuhan dalam hidupnya, saudara ya. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ciri orang yang percaya kepada Tuhan, dia bisa mendengar suara Tuhan dan mengerti suara Tuhan dan pimpinan Tuhan yang sedang memanggil hidupnya dan berbicara kepadanya. Amin. Kalau Bapak Ibu mengaku anak Tuhan dan percaya kepada Tuhan, tidak pernah mendengar suara Tuhan, itu artinya saudara jauh dari Tuhan. Hubungan saudara terputus sama Tuhan.
Amin. Anak yang benar, anak yang baik, saudara ya, dia tidak pernah terputus hubungannya dengan orang tuanya. Dia akan bisa mendengar, dia akan bisa mengerti, saudara, hati tujuan dari orang tuanya. Amin. Yesus kan bilang begini, aku bekerja karena aku melihat apa yang Bapakku lakukan. Saudara ya, Yesus sebagai anak Bapa, sebagai anak Allah yang percaya kepada Allah, saudara, dia tidak mengerjakan segala sesuatu menurut keinginannya. Tapi dia melakukan, saudara, apa yang Bapa perintahkan atau apa yang Bapa inginkan, saudara. Kenapa, saudara? Karena Yesus bisa melihat, karena Yesus bisa mendengar suara Bapaknya. Makanya, saudara, anak yang berhasil di mana-mana, ya, selalu dia menghormati orang tuanya. Selalu, saudara ya. Umumnya begitu. Tapi ada juga dari kecil dia nggak dengar, tapi gedenya dia sadar gitu, saudara ya. Terus dia tetap terngiang-ngiang perkataan orang tuanya, harus rajin kerja, harus berbuat baik. Tapi intinya kan dia dengar suara orang tuanya gitu, saudara ya. Saudara, saya mau bilang begini, saudara, untuk Abraham meninggalkan negerinya itu seperti seorang supir, saudara ya, yang membanting setirnya 180 derajat. Karena ada sesuatu peristiwa gitu, saudara. Saudara, nggak mudah loh, saudara ya. Nggak mudah loh, saudara. Nggak mudah loh, saudara, untuk Abraham mau percaya kepada Tuhan di dalam hal ini. Saudara ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya bertanya kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu hari ini mendengar suara Tuhan? Ya. Apa masih mendengar suara Tuhan enggak? Saudara ya, mendengar suara Tuhan yang paling cepat, yang paling gampang, saudara ya, bacalah firman Tuhan dan renungkanlah firman Tuhan setiap hari. Amin. Karena Alkitab ini, saudara, firman Tuhan yang tertulis, yang logos, yang ada wahyu Tuhan, kebenaran yang benar, saudara. Ya, kalau saudara tidak pernah baca Alkitab, saya jamin saudara tidak akan pernah bisa mendengar suara Tuhan secara langsung. Sekali lagi, saudara, kalau saudara tidak pernah membaca Alkitab, tidak tekun membaca Alkitab, saudara akan sulit bisa mendengar suara Tuhan secara langsung. Yang tertulis saja, huruf-huruf mati aja kita nggak respon. Amin, saudara. Apalagi yang nggak kelihatan, yang nggak jelas-jelas gitu, saudara. Bagaimana kita bisa merespon dan kita menangkapnya, saudara ya? Dalam Ibrani kalau nggak salah firman Tuhan bilang begini, kalau Tuhan berfirman, janganlah keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu, saudara. Kenapa? Karena suara Tuhan, panggilan Tuhan, saudara, adalah kehidupan. Amin, saudara. Adalah kebenaran untuk kita, saudara ya. Kita mesti belajar mendengar suara Tuhan, saudara ya, di dalam kehidupan kita dan kalau kita anak Tuhan. Dan saya percaya, saudara, kalau kita mendengar suara Tuhan, ada banyak peristiwa di dalam hidup kita, saudara, kita bisa hindari untuk kita tidak menjadi gagal, kita tidak menjadi jatuh, kita tidak menjadi terjerumus. Amin, saudara. Kalau kita benar mendengar suara Tuhan. Saudara, Abraham percaya kepada Tuhan, pertama karena dia mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, saudara dan saya anak Tuhan, maka saya dan saudara harus mendengar suara Tuhan. Amin.
Amin. Apa kehendak Tuhan, apa keinginan Tuhan dalam hidup kita masing-masing yang kita lakukan. Karena saya percaya saudara, Tuhan selalu berbicara kepada kita saudara. Setiap hari, setiap waktu saudara di dalam kehidupan kita. Nah, kita harus mendengar suara Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, coba mari kita lihat di dalam ayat yang keempat saudara. Dalam ayat yang keempat, Kejadian pasal 2 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata begini. Ya, lalu pergilah Abram seperti yang difirman Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Amin saudara. Nah saudara, yang kedua, Abraham sebagai bapa orang beriman dan melihat dengan mata iman saudara. Karena firman Allah mengatakan begini, Abraham segera pergi melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Segera pergi melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dengan lain kata saudara apa? Abraham taat. Ya. Abraham melakukan firman Tuhan. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan begini saudara, Abraham saudara ya percis ya saudara ya melakukan petunjuk-petunjuk Tuhan, dikatakan begitu ya saudara ya, petunjuk-petunjuk Tuhan. Nah buat Abraham saudara, kalau kita perhatiin dengan baik, tidak mudah untuk ikut mengikuti petunjuk Tuhan, percis melakukan seperti yang Tuhan mau. Kenapa? Karena tadi saya bilang kepada saudara, sebelum Tuhan memanggil Abraham, Abraham bukan orang pengangguran. Amin. Abraham bukan orang gagal saudara. Abraham orang yang berhasil saudara ya. Tidak mudah loh saudara, kalau saudara punya bisnis yang baik, banting setir merubah dengan bisnis yang lain. Gampang atau susah? Nggak mudah loh saudara ya. Nggak mudah. Ya, menarik saudara ya. Coba saudara perhatikan, Abraham ketika Tuhan panggil bukan berusia di usia awal muda ya, tapi sudah usia mau menjelang ke senja gitu saudara. Kesenja gitu saudara. 75 tahun. Amin. Oh ini saudara sesuatu yang sulit. Nah buat orang muda lompat sini, lompat sono, lari sini, lari sono gampang. Betul saudara. Tapi buat orang yang sudah berumah tangga, udah punya anak lagi saudara, mau pindah ke sesuatu tempat itu perlu pertimbangan dan pemikiran yang matang sebelum melangkah. Kenapa? Karena nanti berkaitan bukan hanya dengan dirinya, betul? Berkaitan dengan istrinya, berkaitan juga dengan masalah anaknya, sekolah anaknya, dan sebagainya. Itu nggak mudah loh saudara. Bayangkan ketika Abraham pergi, Abraham tidak sendiri. Dia bawa rombongan yang besar mengikutinya. Walaupun waktu itu Abraham belum punya anak saudara ya. Itu tidak mudah saudara. Kenapa saudara? Karena Abraham percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, bukti nyatanya melakukan segala perintah Tuhan. Orang percaya kepada Tuhan bukan dengan perkataannya, bukan dengan penampilannya. Tapi apakah hidup saudara dan saya melakukan firman Tuhan? Itu titik. Ya, ada seorang teolog saudara yang terkenal namanya Shalom, saudara. Dia mengatakan begini, orang Kristen itu dibagi 3 level. Level yang pertama adalah orang Kristen yang melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang dia suka, apa yang dia mau. Nih orang Kristen model seperti ini, kata Shalom, orang Kristen yang hidupnya mengikuti perasaan. Bukan mengikuti firman Tuhan ya. Dia suka, dia lakukan, dia nggak suka, dia nggak lakukan. Ini model orang Kristen yang pertama, saudara ya.
Dan Sharon mengatakan level kedua orang Kristen adalah orang Kristen yang rasional. Rasional ini begini saudara, orang Kristen yang melakukan segala sesuatu dalam hidupnya berdasarkan logikanya, pikirannya. Benar nggak nih ya? Rasional nggak nih ya? Masuk akal nggak nih ya saudara? Kalau itu nggak masuk akal saudara, dan menurut pikirannya, dia nggak akan lakukan itu saudara. Nah, orang Kristen yang ketiga menurut Sharon, sudah seorang teolog mengatakan orang Kristen yang beriman. Orang Kristen yang beriman saudara, dia melakukan segala sesuatu bukan karena pikirannya, bukan karena perasaannya, tapi dia melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan. Ini disebut namanya orang Kristen punya tujuan dan prioritas hidup, gitu saudara ya. Sharon mengatakan begini, seorang teolog Kristen yang sangat terkenal saudara ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita diselamatkan untuk menjadi orang beriman. Amin. Orang yang beriman saudara, dia akan melakukan perintah Tuhan seperti yang diperbuat oleh Abraham saudara ya. Abraham sangat luar biasa saudara ya. Dan bagaimana proses ujian di dalam imannya kepada Tuhan. Ya, kita bisa lihat ini dalam Roma pasal 19 saudara ya. tidak mencatat ayatnya, tapi bunyinya begini saudara ya. Di dalam firman Tuhan dikatakan begini saudara. Abraham yang sedang mengikuti Tuhan ya, dan dia masih belum melihat janji Tuhan digenapi. Dan firman Tuhan katakan begini, usianya sudah hampir 100 tahun, tapi dia tetap percaya kepada janji Tuhan. Janji Tuhan. Dan firman Tuhan katakan saudara, imannya tidak goyah, dan walaupun usianya semakin lanjut, tapi imannya semakin kuat di dalam Tuhan karena dia percaya Tuhan akan menepati janjinya saudara ya. Nah, itu orang beriman saudara ya. Nah, maaf saudara ya, saya tidak mencatat ayatnya. Di dalam Roma dikatakan begitu saudara ya. Imannya tidak menjadi lemah walaupun janji Tuhan belum digenapi. Walaupun dia sudah melakukan janji Tuhan. Makanya saya bilang kemarin di dadap begini, orang beriman tidak pernah gagal. Kenapa? Karena iman akan membawa kita kepada satu tujuan. Dan iman akan menjadikan kita menjadi pribadi yang bisa mengucap syukur. Ya, contohnya siapa? Ayub saudara ya. Ketika Ayub kehilangan segala-galanya, saudara, bagaimana dia berkata, terpujilah Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang menerima. Amin saudara, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Enggak mudah loh saudara. Ya. Kalau Pak Ahok kan pernah bilang begini saudara, untuk mengetahui seseorang berintegritas bukan dari apa yang dia katakan, tapi beri dia kedudukan, jabatan. Dari situ kita tahu dia berintegritas atau tidak. Sama saudara, kita beriman dan tidak beriman kita melihat dari ketika kita sedang menghadapi kesulitan, ketika kita sedang menghadapi tantangan, kita mau nggak tetap melakukan firman Tuhan, saudara ya. Tapi satu hal yang saya tahu saudara ya, Abraham tetap percaya, Abraham tetap melakukan perintah Tuhan. Amin saudara. Abraham melihat mujizat Tuhan.
di usia lanjutnya. Bukan dari Hagar yang bernama Ismail. Amin sudah, tapi dari istrinya Sarah yang sudah berusia 90 tahun. Sudah lahirlah seorang yang bernama Ishak sebagai anak perjanjian yang akan diberkati Tuhan. Saudara, yang akan diberkati Tuhan. Puji akan nama Tuhan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat dalam ayat yang ke-7 dan ke-8. Dikatakan begini, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberi negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ misbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di itu sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara, Abraham sebagai orang beriman dinyatakan dan dibuktikan dengan dimanapun Abraham berada, Abraham selalu mendirikan atau membangun mesbah Tuhan. Mesbah Tuhan. Saudara, mesbah Tuhan buat Abraham sebagai bukti, sebagai lambang pernyataan bahwa Tuhan menyertai Abraham, Tuhan menyatakan diri kepada Abraham, dan Abraham bersekutu dengan Tuhan dan berbicara dengan Tuhan di dalam mesbah, melalui mesbah. Itu saudara. Ya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan dengan baik ayat 7 dan 8 sama-sama mesbah, tapi punya makna yang berbeda. Ayat 7 berbicara Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan Abraham membangun mesbah. Itu artinya apa, saudara? Abraham menghormati Tuhan yang menyatakan dirinya kepadanya. Ya, saudara ya. Tapi saudara, ayat 8, Abraham membangun mesbah karena Abraham ingin bersekutu dengan Tuhan, ingin bertanya dengan Tuhan. Nah, orang yang beriman, saudara, tidak fasih tapi kreatif. Ada sebuah inisiatif dari dirinya untuk membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan, untuk bisa mengenal Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara ya. Dan saya tidak pernah melupakan saat pertama saya mengenal Tuhan, saudara. Saya orang yang tidak pernah berdoa, tapi setelah saya bertobat mengenal Tuhan, saudara, ada sebuah inisiatif di dalam diri saya, ada sebuah kerinduan yang mendalam, saudara, untuk membangun mesbah, di mana saya menyediakan waktu berjam-jam untuk baca firman dan bersekutu dengan Tuhan saja. Saudara ya. Walaupun waktu itu, saudara, banyak godaan, banyak tantangan, baik dari keluarga saya maupun dari teman-teman saya, bahkan juga dari itu kesukaan pribadi ya. Kesukaan pribadi. Saya senang nonton film silat. Saudara ya. Dan kalau udah film silat, dan di zaman saya pada waktu itu, saudara, film-film silat itu berseri terus dibuat dalam bentuk video ya. Dan saya perhatikan, saudara, dulu bukan saja saya tapi keluarga saya, kalau hobi nonton di video itu bisa sampai begadang-begadang, saudara ya. Kenapa? Karena saking serunya itu film tuh berseri gitu, saudara ya. Tapi sudah sejak mengenal Tuhan tidak seperti itu, saudara ya. Ya, ada sebuah kerinduan di dalam hati untuk bersekutu dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, saudara ya, di mana kita mendengar Tuhan berbicara kepada kita, dan kita bisa tahu loh Tuhan bisa berbicara kepada kita. Ya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan juga begitu loh, saudara. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan di dalam hidup kita, saudara, Tuhan akan mencerahkan pikiran kita, saudara, untuk kita bisa mengembangkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kenapa, saudara? Karena Tuhan sebagai inspirasi hidup kita. Ya, bangunlah, saudara, mesbah Tuhan setiap hari dalam hidup saudara ya.
Amin. Jangan seperti bangsa Israel meninggalkan mezbah itu dan menghancurkan mezbah itu sehingga kemuliaan Tuhan tidak turun, Tuhan tidak menyertai. Kalau Tuhan menyertai kita, saudara ya, kenapa? Karena ada mezbah Tuhan. Ada sebuah hal, komitmen yang kita bangun dalam hidup kita dengan Tuhan secara pribadi. Amin. Amin. Dan saya mau bilang begini, saat saudara mengambil keputusan untuk membangun mezbah Tuhan, ada sesuatu yang sudah harus korbankan. Apa itu? Yang pertama, kesukaan saudara. Kesukaan saudara. Saudara harus berani meninggalkan. Karena di mezbah itu, saudara, Tuhan mau kita benar-benar kudus. Amin. Kita benar-benar, saudara, tulus. Kita benar-benar bersih. Kita benar-benar, saudara, hanya melihat Tuhan ya, dan berjumpa dengan Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana, saudara, Tuhan menyertai kita, Tuhan membela kita, Tuhan membebaskan kita, Tuhan menghindarkan kita dari banyak hal di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ada mezbah Tuhan, saudara. Tuhan yang berbicara kepada kita semua. Amin, saudara ya. Abraham sebagai orang beriman, dia melihat masa depannya dengan iman. Ya, dia melihat janji Tuhan. Dia tidak melihat dengan apa yang dia sedang terjadi ya. Dia berani kehilangan segala sesuatu ketika Lot keponakannya menjadi serakah. Betul, saudara? Bagaimana Abraham memberikan, saudara, yang terbaik kepada Lot. Abraham hanya mengambil pegunungan yang berbatu-batu, tapi Tuhan berkata, setiap tempat yang kau lihat termasuk yang dipilih Lot akan menjadi milikmu. Amin. Akan menjadi milik keturunanmu. Dan itu benar, saudara ya. Itu benar, saudara. Tuhan memberkati orang yang beriman. Amin. Orang yang beriman, saudara, masa depannya akan cerah, akan baik. Tuhan memberkati, sudah melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini, saudara ya. Mari kita nyanyikan satu lagu yang mengatakan tak terbatas kuasamu, Tuhan ya. Amin. Tak terbatas kuasamu, Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Mari kita katakan sekali lagi. Tak terbatas kuasamu, Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan? Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. ketika ku percaya, Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan.
ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saudara, Yesus pernah berkata kepada seorang buta, dan dia berkata begini, jadilah kepadamu seperti apa yang kau percayai. Saya percaya saudara, di kayu salib, di saat Yesus mengorbankan dirinya bagi kita, dia sudah lakukan secara sempurna untuk mengampuni kita, untuk menyembuhkan kita, bahkan untuk memberkati kita saudara ya. Tuhan mau saudara hari ini kita tidak semata-mata menjadi anak Tuhan, tapi menjadi anak Tuhan yang percaya, yang melihat segala sesuatu bukan dengan mata lahir ya saudara, tapi melihat dengan mata iman. Di mana saudara hatimu tahu firman Tuhan, hati kita mengerti firman Tuhan, mengerti janji Tuhan, bahwa kebenaran firman Tuhan iya dan amin untuk kita sekalian. Dan hari ini kita bersyukur semua itu terjadi karena kasih di dalam pengorbanannya di kayu salib. Kita mau menyiapkan hati kita pagi ini untuk ambil perjamuan kudus. Saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri. Ya, kepada ibu-ibu ya, yang betul ya, bertugas ya. Ya, puji Tuhan, boleh maju ke muka. Kita nyanyikan lagu ini kembali. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang Amin. kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Berdoa, mujizat itu nyata. Ya, firman Tuhan mengatakan kepada kita, barang siapa yang mengambil perjamuan kudus, hendaklah ia menguji dirinya di hadapan Tuhan. Saya memberi waktu saudara untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan, mengoreksi hati. Jika ada yang tidak berkenan kepada Tuhan, mohon anugerahnya, mohon pengampunannya, agar dalam perjamuan kudus ini saudara menerima berkat, bukan menerima kutuk, menerima kesembuhan, menerima kekuatan, menerima anugerah yang berlimpah-limpah. Setelah saudara berdoa, nanti saya memberi kesempatan untuk Ibu Hinyo yang mewakili kita berdoa sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus bersama-sama. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur diperkenankan kembali Tuhan untuk mengingat pengorbananmu di kayu salib. Engkau yang telah mengampuni segala dosa dan kelemahan kami. Terima Engkau kasih. yang mengampuni segala pelanggaran kami. Terima kasih. Dan kami mengingat Tuhan telah menebusnya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh baik. Engkau yang telah memberikan kekuatan bagi Kami terima kami. Engkau yang telah memberi penghiburan Tuhan bagi Ya Tuhan. Jesus, haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Perkenankan setiap kami. Baharui setiap kami dalam perjamuan kudus itu hubungan kami dengan Tuhan secara pribadi. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima Jesus. kasih kami terima Tuhan saat ini Tuhan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Amin. Kami percaya melalui semua ini Engkau memperbaharui kami. Amin. Engkau memulih kami Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Amin. Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita angkat roti dan anggur yang ada di tangan kita. Kata Yesus sebelum ia disalibkan, Yesus mengadakan perjamuan kudus seperti yang kita lakukan hari ini. Setelah itu Yesus mengambil roti sambil mengucap syukur di hadapan Bapa. Kemudian Yesus memecahkan roti ini. Dan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh Tuhan yang benar telah menjadi rusak karena segala kesalahan kita. Mari kita makan sambil berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu saudara, Tuhan mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Minumlah, sebab setiap kali kamu meminumnya, kamu menantikan Tuhan datang kali yang kedua. Mari kita minum sambil kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur saudara ya. Mari kita bersyukur, puji Tuhan. Puji Tuhan, mari kita bersyukur saudara. Mari kita bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat persekutuan yang indah. Mari Tuhan. Oh puji Tuhan, kami percaya bahwa darah dan tubuh-Mu berkuasa dan hidup sampai hari ini Tuhan. Kami berterima kasih buat pengampunan dosa. Kami berterima kasih Tuhan buat kesembuhan yang Tuhan kerjakan dalam nama Yesus. Kami terima kasih Tuhan buat pintu-pintu yang tertutup yang Tuhan buka untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Nanti gelas-gelas akan diambil. Darah-Mu Yesus sucikan. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Oh darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan. Sekali lagi kita katakan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan. Terpujilah nama-Mu Yesus bebaskanku. Nanti Pak Yul akan maju ke depan. Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Terima kasih Bapak yang baik, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih atas hikmat
Tuhan untuk kami boleh datang di ibadah pagi hari ini Tuhan. Biarlah perkenan-Mu Tuhan hidup kami selalu baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah segala firman-Mu menjadi rema bagi hidup kami Tuhan. Kiranya Engkau Allah memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Terpuji nama Tuhan ya. Tuhan baik ya. Kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita dapat beribadah pagi hari ini. Saya akan membawakan pengumuman untuk info sepekan. Sudahkah saudara sekalian memegang warta jemaat? Untuk info sepekan umum ya. Selamat beribadah dan melayani Tuhan kepada sidang jemaat Tuhan terkasih, cinta kasih dan kesetiaan kita sekalian dalam beribadah serta melayani Tuhan, mendatangkan berkat dan namanya dimuliakan. Worship dan doa bersama Selasa pukul 19. WL dan singernya akan dilayani oleh Ibu Hotma dan Ibu Koenhau. Renungannya oleh Ibu Lena Ariandi. Musiknya oleh Saudara Edwin, Bapak Limin dan Saudari Sela. Kesetiaan dan sesungguhnya kita sekalian di dalam doa bersama pasti mendatangkan kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat. Untuk itu mari bergabunglah. Pembinaan pasutri untuk peserta selesai ibadah ada pertemuan bersama karena untuk menetapkan hari pelaksanaannya, dan selesai ibadah jangan pulang dahulu. Terima kasih. Kelas lanjutan SAT karena berhubung di minggu ini ada hari raya Imlek yang jatuh di tanggal 12 Februari, maka kelasnya ditiadakan dan Jumat depan dilanjutkan kembali via Zoom. Terima kasih. Ibadah minggu depan berhubung minggu depan bertepatan dengan hari raya Imlek, maka ibadahnya digabung di pagi hari pukul 7.30. Mohon agar diberitahukan kepada rekan-rekan yang tidak hadir pada minggu ini. Terima kasih. Tetap bersemangat. Mari kita berdoa syafaat setiap hari 15-30 menit untuk COVID-19 agar dapat teratasi dan segera berlalu. Dan para pemimpin bangsa diberikan hikmat dan kecakapan di dalam memimpin. Proteksi Tuhan atas segenap jemaat seluruhnya, Sinode GSJA se-Indonesia dan para pemimpinnya, MP, BPP, BPD, BPW dan seterusnya. Untuk petugas ibadah pagi di tanggal 14 Februari 2021, untuk tim pemuji akan dilayani oleh Ibu Titin, Ibu Lena dan Ibu Wati. Pembicaranya akan dilayani oleh PDP Abraham Imrawan. Umumannya oleh Ibu Wanti, acaranya Happy Imlek. Asyir oleh Ibu Inglan dan Ibu Winnie. Doa penutup akan dilayani oleh Ibu Wanti, multimedia oleh Saudara Timothy, musik Saudara Edwin, Saudara Limin dan Saudari Sela. Kita akan membacakan ayat mas di minggu ini. Mari saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. 3, 2, 1. Matius 9 ayat 20. Pada waktu itu seseorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya. Sekian dan terima kasih. Silakan duduk. Saya kembali yang bertugas ya. Ya, puji Tuhan. Kita sudah diberkati melalui firman Tuhan, amin. Terima kasih juga buat pengumumannya. Saat ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita ada 2 amplop, 1 amplop untuk persembahan misi dan 1 lagi untuk perpuluhan. Kita mau siapkan yang terbaik, amin. Kita mau angkat amplop persembahan kita dan perpuluhan kita di hadapan Tuhan, kita mau berdoa. Bapa
Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kembali kami datang hari ini Tuhan, kami bawa persembahan kami, juga perpuluhan kami di hadapan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami berikan yang terbaik Tuhan, sesuai dengan apa yang telah Engkau perintahkan kepada kami Yesus, untuk mengembalikan perpuluhan di hadapan-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap persembahan dan perpuluhan kami untuk ibadah-Mu dan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan, biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama-Mu saja yang dipermuliakan di atas persembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang sudah mempersiapkannya, boleh masukkan ke dalam kotak sini. Tetap menjaga jarak ya Bapak Ibu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Kekuatan di hidupku, Amin. ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan melampaui
Haleluya, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu di hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan di pagi hari ini kami tersirami oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami dihidupkan Tuhan, kami disegarkan Tuhan, kami dipulihkan Tuhan oleh firman-Mu Tuhan. Biarlah kami selalu tunduk dan mau mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami selalu Tuhan. Kami perlu pembaharuan dari Engkau Tuhan. Biarlah segenap segala kebenaran firman-Mu Tuhan tertanam di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau kembali memberi kesempatan kami untuk bisa beribadah Tuhan. Kami telah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, di awal dan di akhir ibadah ini Tuhan, Engkau selalu hadir. Biarlah Tuhan perkenan-Mu di hidup kami selalu ada Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah pagi hari ini Tuhan. Engkau tuntun kami di perjalanan pulang Tuhan. Dan pertemuan kami di ibadah-ibadah selanjutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi ini para kekasih Tuhan, marilah sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, kita mau mengangkat kedua tangan kita dan mengadahkan hati dan harapan kita hanya kepadanya. Tuhanlah yang melindungi saudara dan yang menyertai saudara-saudara sekalian. Tuhanlah yang menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Segala kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi telah dinyatakan oleh Yesus Kristus Tuhan, yang menjadikan kita anak-anaknya untuk kita hidup di dalam perjanjian Tuhan dan menikmati segala kasih karunia dan penyertaan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah saudara oleh Tuhan ketika meninggalkan rumah Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan lewat tangan, kaki, dan pikiranmu diberkati oleh Tuhan. Karena saudara sudah ditetapkan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Saudara adalah saksi-saksi Yesus sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan. Terima kasih Yesusku, Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita semua yang diberkati Tuhan katakan bersama. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.